Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ibu dari mahasiswa magang Unisula. Nama ibu Dia Ani Ramawati, biasa dipanggil Bu Dia. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik ya di rumah. Kali ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1. Kita saksikan video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Ini kita akan belajar khususnya untuk adik-adik yang duduk di kelas 2. Kita belajar di tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran yang pertama. Kita langsung saja ke materinya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Adik-adik, Kak Citra mau tanya nih ke adik-adik semuanya. Pernahkah kalian bermain bersama teman-teman kalian? Pasti pernah ya adik-adik. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian bermain bersama teman kalian? Pasti rasanya sangat menyenangkan. Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Nah, di sini ada gambarnya nih. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ya, Benny dan teman-temannya sedang memetik jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada yang memetiknya dengan cara memanjat pohonnya. Ada yang menggunakan galah. Nah, galah ini adalah tongkat yang digunakan untuk memetik buah ya. Lalu ada juga yang memetiknya dengan tangan. Itu cara mereka memetik buah jambu. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini dijelaskan bahwa Udin dan teman-temannya sedang memetik jambu di rumah Udin. Ada yang memetiknya dengan menggunakan galah, ada yang naik ke pohon jambunya. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang kita baca tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman adik-adik? Ya, mereka memetik jambu di rumah Udin. Yang kedua, siapa yang ikut bermain di rumah Udin? Ya, ada Benny, Lani, Siti, dan Edo. Pertanyaan yang ketiga, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Ya, di depan rumah Udin. Bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Nah, tadi ada beberapa cara ya. Benny memetik jambunya dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Ada lagi Udin memanjat pohonnya. Itu cara mereka memetik buah jambu. Apa yang digunakan Benny untuk memetik jambunya? Ya, Benny menggunakan galah. Gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Nah, ini adalah gerakan si Lani sedang memetik buah. Nah, buah jambu ya. Ternyata gerakan Lani ini bisa dijadikan
gerakan dalam tari. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini gerakan kepala dimulai dari yang pertama adalah menengok ke kiri. Nah, coba adik-adik praktekkan menengok ke arah kiri. Lalu gerakan yang kedua adalah menengok ke arah kanan. Gerakan yang ketiga adalah menengok ke atas atau menengadah, ya. Melihat ke atas itu gerakan kepalanya. Lalu gerakan kepala yang keempat adalah menengok ke bawah atau menunduk. Untuk gerakan tangan dimulai dari tangan mengayun ke atas dulu. Lalu tangan mengayun ke bawah. Seterusnya mengayun ke kiri dan mengayun ke kanan. Jadi gerakan-gerakan ini bisa kalian pakai ketika kalian berlatih menari. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, berarti di sini kita tahu untuk menghitung jumlahnya, kita bisa menggunakan penjumlahan berulang karena angkanya sama, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, karena di sini kita belajar perkalian, kalau ada penjumlahan berulang yang angkanya sama, kita bisa ubah dalam perkalian. Nah, kita hitung dulu, 7-nya ada berapa adik-adik? Ya, ada 3. Berarti 3 dikali angka yang muncul itu. Angka yang muncul adalah angka 7, berarti 3 dikali 7. Untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal jumlahkan ini nih. 7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. Jadi jumlah jambu yang ada di dalam keranjang ada 21 buah. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada penjumlahan berulang. Ada 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini adalah penjumlahan berulang. Kita bisa membuatnya dalam bentuk perkalian. Yang pertama kita hitung dulu angka 4-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali angka yang muncul ini. Berarti 6 dikali 4. Untuk mengetahui hasilnya kita jumlahkan dulu ke 6 angka 4 ini ya. Berarti 4 ditambah 4. Iya, 4 ditambah 4, 8. Lalu 8 ditambah 4. 8 ditambah 4, 12. Lalu 12 ditambah 4. Ya, 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 24. Sekarang ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana adik-adik? Ya, bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6. Untuk mengetahui hasilnya, kita jumlahkan adik-adik. 6 ditambah 6. 12, lalu 12 ini ditambah 6. Hasilnya 18, maka 3 dikali 6 itu hasilnya adalah 18. Contoh selanjutnya. Nah, di sini ada angka 1 banyak sekali adik-adik ya. Nah, bentuk perkaliannya berapa adik-adik? Kita hitung satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti perkaliannya 8 dikali
1. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menghitung untuk perkalian 1 ini, karena angka berapapun kalau dikali 1 ya hasilnya angka itu sendiri. Tapi untuk meyakinkannya kita perlu hitung ya adik-adik ya. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 1, 5. 5 ditambah 1, 6. 6 ditambah 1, 7. 7 ditambah 1, 8. Jadi hasilnya adalah 8. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah ini kita buat dalam bentuk perkalian. Maka bentuk perkaliannya karena ada 2 kotak pensil dan masing-masing kotaknya ada 9, berarti perkaliannya adalah 2 dikali 9. Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang untuk mengetahui hasilnya. Kita tulis angka yang belakang ini, angka 9 ini sebanyak angka yang di depan. Berarti kita menulis angka 9-nya sebanyak 2 kali. Berarti 9 ditambah 9. Hasilnya 9 ditambah 9 adalah 18. Maka hasilnya adalah 18. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah 18. Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Nah, setiap toplesnya berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah, ini bukan 7 ditambah 7 adik-adik. Ingat ya konsep perkalian. Jadi di sini Benny punya 7 toples. Jadi masing-masing toples isinya 7. Nah, maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 7. Nah, untuk mencari jawabannya kita ubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Angka yang belakang ditulis sebanyak angka yang depan. Kebetulan ini angkanya sama ya. Sudah kita tulis angka 7 sebanyak 7 kali. Jadi bentuknya seperti ini ya. Angka 7-nya ada 7. Lalu kita cari hasilnya. 7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. 21 ditambah 7, 28. 28 ditambah 7, 35. 35 ditambah 7, 42. 42 ditambah 7, 49. Jadi hasilnya adalah 49. Benny, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah, nah, Kak di sini cuma ada satu angka, cuma ada 4 balon. Bukan seperti itu adik-adik. Di sini yang meniup balon ada berapa orang? Ada Benny, Udin, dan Edo. Berarti ada 3 orang. Dan masing-masing meniup 4 balon. Berarti Benny meniup 4 balon, Udin meniup 4 balon, Edo meniup 4 balon. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. 3 ini dari jumlah anak yang meniup balon. 4 ini adalah jumlah balon yang ditiup. Nah, untuk bentuk penjumlahan berulangnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, hasilnya 4 ditambah 4, 8. Lalu 8 ditambah 4, 12. Jadi hasilnya adalah 12. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah 12 buah. Nah, masih ada soal berikutnya adik-adik. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Nah, ada 3 tumpukan buku, setiap tumpuknya ada 8 buku.
Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah, nah maka bentuk perkaliannya berapa kali berapa adik-adik? Ini bukan dijumlahkan 3 kali ditambah 8, tetapi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 8. Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang. 8 ditambah 8 ditambah 8. Karena angka 8-nya harus ada 3. Kita jumlahkan adik-adik. 8 ditambah 8. Ya, 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 8, 24. Jadi hasilnya adalah 24. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah 24. Mudah bukan adik-adik? Nah, kalian harus belajar untuk menghafalkan perkalian ya. Demikian tadi pembelajaran kita di tema 2, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Demikian tadi pembelajaran di tema 2, subtema 2 pembelajaran ke-1. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah ya. Cukup sekian pembelajaran dari Budia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya.